Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan berupa waktu, berupa kesehatan badan, fisik, begitu juga kesempatan berupa waktu untuk bisa mengikuti majelis taklim. Dan alhamdulillahnya kita sepertinya kembali normal, tidak seperti biasanya. Setelah melihat pengumuman daripada Saudi kemarin bahwa ada peniadaan karantina, terus sop rapat dan seterusnya, saya langsung teringat dengan An-Nas. Mungkin Saudi mencontoh dari Masjid An-Nas begitu. Karena di sini kita sudah lama, kecuali karpetnya saya lihat baru ini ya. Biasanya kita di lantai, alhamdulillah. Ini merupakan sebuah kenikmatan, kita bisa rasakan kembali begitu ada suara adzan, kita tanpa ada rasa takut keluar dari rumah, kemudian kita sholat berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah supaya terus menerus nikmat yang Allah berikan ini tidak henti-hentinya. Kemudian salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selalu kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat itu mengatakan kalau kita bersolawat kita sampaikan juga salamnya gitu. Jadi biar kita sholawat kita sampai, kita juga selamat gitu ya. Maka di dalam sebuah kalimatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang betul-betul diperhitungkan oleh Rasulullah nanti di yaumil mahsyar untuk diberikan syafaatul uzmanya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masuk kepada hadis yang ke-15, masih pada hadis Arba'in An-Nawawi. Judul kita pada pagi hari ini adalah min khisalil iman al-qaulul hasan wa ri'ayatu haqqid dhaifi wal jar. Di antara bagian-bagian keimanan itu adalah perkataan yang baik, menjaga hak-hak tamu dan menjaga hak-hak tetangga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 potongan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sabda ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah ia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhawifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan, menghormati tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada 3 potongan atau pembahasan. Yang pertama tentang perkataan atau menjaga lidah, kemudian yang kedua tentang menghormati tetangga, yang ketiga memuliakan tamu. Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik, berkata benar, atau diam saja. Hadis ini secara keseluruhan ada seperti kaitannya dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kemarin itu disebut min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, gitu ya. Ada kemudian juga hadis la taghdab. Kemudian ada hadis la yuhibbu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini juga tentang ketentuan-ketentuan tanda-tanda keimanan. Kemarin kita sudah baca bersama, tidak beriman seseorang atau tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kemudian ada juga min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Singkatnya, sebaik-baik pribadi seorang muslim itu meninggalkan hal yang kurang bermanfaat. Kemudian ada juga di hadis setelahnya ini ada disebut la taghdab, di antara keimanan atau tanda-tanda keimanan itu orangnya tidak pemarah. Nah, pada bab ini di antara keimanan seseorang adalah orangnya suka berkata baik, benar, dan kalau dia tidak tahu dan tidak paham, dia diam dan tidak mau berkata-kata, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, dalam buku ini, penulis pensyarah daripada hadis ini mengatakan yang pertama yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah al-insanu wa alaqatuhu bil mujtama, manusia dan hubungannya dengan masyarakat. Ya'ishul insan fi hadhihi dunya ma'an nas. Di dunia ini manusia hidup bersama manusia yang lain. Wa taqumu bainahu wa bainahum alaqat, dan di antara mereka terdapat hubungan yang sangat erat. Wa huwa yahtajuhum wa hum yahtajuna ilaihi, di antara mereka saling membutuhkan. Wal islamu yahrusu ala an takuna hadhil alaqat bainahum ala asasin salim wa manhajun qawim. Dan Islam datang untuk mengatur dan menjaga hubungan yang baik ini dengan peraturan yang sangat baik. Wadzalika yatahaqqaqu indama yakramu ba'duhum ba'dun. Hubungan yang baik itu akan tercipta apabila di antara manusia tersebut saling menghormati. Wa yaltazimu kullu minhum minal akharin adabul muamalah wa husnul muasyirah. Dengan demikian, di antara manusia itu harus saling komitmen untuk selalu beretika, bersikap baik dan bergaul dengan baik. Min kalamin jamil wa jawarin karim wa diyafatin laiqah. Di antaranya adalah dengan cara berkata-kata dengan baik, wa jawarin karim, dan memuliakan tetangga, wa diyafatin laiqatin, dan menjadi tamu yang layak atau menghormati tamu. Wa hadza ma hisuna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah menyampaikan hadis ini. Yang kedua, yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah min kamalil iman qaulul khair wan sumtu al amma siwahu. Di antara kesempurnaan keimanan itu adalah berkata baik atau diam saja. Ya hissuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis ala a'zami khisalil khair wa anfa'u a'malil bar. Fa huwa yubayyinu lana anna min kamalil iman wa tamamil islam ay yatakallamal muslimu fi syu'unil lati ta'udu alaihi bin naf'i fi dunya wa akhiratuhu. Hendaknya seorang muslim dari bunyi hadis ini mengatur tentang perkataannya yang baik dan juga selalu diam dan tidak mau berkomentar apabila dia tidak mengetahui apa permasalahan yang sekarang kita hadapi. Kemudian adalah dalam satu hadis yang lain dikatakan bahwa la yastaqimu imana abdun hatta yastaqimu qalbahu. Keimanan seseorang tidak disebut baik
atau tidak disebut dengan lurus istiqomah kecuali hatinya sudah istiqomah. Wala yastaqimu qalbahu wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanahu. Dan hatinya tidak akan baik apabila lisannya tidak baik. Kemudian di dalam hadis ini juga kita bisa lihat bahwa la yablughu abdu haqiqatal iman hatta yahzunu bil lisanihi. Seseorang tidak akan sampai kepada hakikat keimanan yang sempurna hingga dia bisa menahan lidahnya, artinya tidak mau berkata-kata yang tidak baik. Kemudian al-haudu bil kalami sababul hilak. Daripada hadis ini juga bahwasanya kita diajarkan bahwa berkata dengan sembarangan itu sababul hilak, sebab-sebab kehancuran, sebab-sebab kebinasaan. Maka sering kita dengar dan sering kita saksikan yang disebut dengan hate speech itu di media sosial, itu menjadikan dia binasa, misalkan kena sanksi dan seterusnya, karena memang dia tidak mau menjaga lisannya. Wasaunul lisan tariqun najah, dan menjaga lidah itu adalah salah satu cara untuk mencari keselamatan. Kemudian sesuatu yang kita lapaskan, sesuatu yang kita ucapkan itu tidak terlepas daripada catatan raqib dan atid. Itu dikatakan dalam sebuah ayat dari surah, yaitu surah Qaf ayat 18, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu pun yang diucapkan kecuali di sisinya itu ada malaikat raqib dan atid. Jadi kalimat ladaihi itu dalam bahasa Arab itu tidak jauh-jauh, memang betul-betul di sisinya. Di sisi kita ada raqib, kanan sisi kiri ada atid. Jadi tidak akan lepas dari catatan mereka berdua tentang apa yang kita ucapkan. Apabila kita mengucapkan sesuatu yang baik, maka dicatat oleh raqib. Apabila kita ucapkan yang buruk, maka dicatat oleh atid. Kemudian dalam suatu hadis ini yang sangat penting menurut saya, innal abda la yatakallama bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yalqalaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba yang berkata-kata dengan kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan dia lebih naik atau lebih tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebaliknya, seseorang hamba yang tidak sadar dengan perkataannya ternyata itu sesuatu perkataan yang dimurkai oleh Allah, maka perkataannya tersebut nanti yang akan menjadikan dia ke dalam api neraka jahanam. Dalam kalimatnya yahwi biha fi jahannam, itulah yang nanti menjadikan dia dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Kemudian kalau kita lihat dalam dalam buku-buku, dalam bacaan-bacaan, bahwa Imam An-Nawawi berkata bahwa jika kita ingin berkata sesuatu, maka hendaknya kita berpikir dahulu. Ternyata setelah kita berpikir, ternyata perkataan itu baik, kita ucapkan, kita utarakan. Tapi ternyata kalau itu jelek dan bisa membuat mafsadat, kerugian, darurat bagi yang sekeliling kita, maka hendaklah kita diam. Bukan hanya itu benar atau tidak kalimatnya, tapi tentu apabila itu dibutuhkan, tentu kita wajib mengutarakannya. Tapi ketika kita melihat itu bukan hal yang terlalu penting dan tidak dibutuhkan, meskipun benar, tidak perlu kita ucapkan, itu lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang etika kita berkata-kata atau berucap. Saking pentingnya saking berbahayanya berucap ini sehingga ada etika dan adabnya. Kalau orang Arab membuat syairnya itu fahpas lisanaka wahtaris min labzihi fal mar'u yaslamu bilisanihi. Hendaklah kalian menjaga lidah kalian, lidah
karena seseorang itu selamat karena lidahnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat dari syair ini bahwa ternyata orang Arab juga memang seperti kita juga, suka ghibah, suka mengucapkan kata kotor dan seterusnya. Kalau kita lihat juga di dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan memberi maaf kepada orang lain itu jauh lebih baik dibanding sedekah yang disertai dengan menyakiti hatinya. Jadi misalnya kita itu datang seorang pengamen atau peminta-minta, jangan sampai kalimat kita terucap dulu sesuatu perkataan yang kotor baru kita kasih. Kata Allah itu tidak ada gunanya. Karena perkataan yang baik itu sekira kita memberikan perkataan yang baik dan kita tidak memberikan sumbangan pun, itu jauh lebih baik dibanding kita memberikan perkataan yang kotor kemudian kita kasih sumbang. Itu jauh lebih baik dibanding itu lebih jelek, kata Rasulullah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala itu perkataan yang baik itu jauh lebih baik daripada memberi disertai dengan menyakiti. Kemudian memberi maaf. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau kehilafan kepada kita, tentu kita jauh lebih baik memaafkannya dibanding kita membalas dengan kalimat yang tidak baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang lidah ini adalah salah satu sarana bagi kita yang apabila kita menggunakannya dengan baik maka semuanya baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa lidah ini adalah sebuah barometer keselamatan seseorang. Apabila dia bisa menguasai lidahnya, maka dia akan selamat. Apabila dia tidak bisa menguasai lidahnya, maka dia akan binasa. Di antara etika atau adab-adab berkata-kata itu, menurut buku ini adalah yang pertama, hirsul muslim ala ayyatakallama bima fihi naf'un wa ayyumsika bi anil kalamil muharram fi ayyi halin minal ahwal. Seseorang atau seorang muslim harus menjaga perkataannya kecuali dengan perkataan yang bermanfaat, dan harus menjaga perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia dan dalam kondisi apapun dia. Maka dalam Al-Quran itu pada surah Al-Mu'minun ayat 3, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Kita jangan lupa bahwa awal daripada surah Al-Mu'minun itu adalah qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina fi sholatihim khashi'un. Orang yang dalam sholatnya adalah dalam keadaan khusyuk. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan mereka-mereka yang dari perkataan-perkataan yang tidak berbaik itu mu'ridun, mereka menghindar. Itu termasuk orang yang beruntung, gitu ya. Karena masih sambungan daripada kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu qad aflahal mu'minun. Kemudian wallagwi huwal kalamul batil. Yang dimaksud dengan hum anil lagwi mu'ridun, lagwi itu adalah perkataan yang tidak baik, perkataan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu kal ghibah, seperti ghibah. Para sahabat pernah ditanya, atadaruna mal ghibah, kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah? Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ghibah itu adalah menceritakan seseorang. Apabila kita menceritakan kejahatannya dan itu benar, maka itu sama dengan menghinanya. Apabila itu perkataannya tidak benar, maka sama dengan menggibah, menggosipnya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan memfitnahnya. Nah, itu yang disebut dengan fitnah. Maka gibah itu adalah salah satu yang perkataan di antara perkataan yang tidak baik. Gibah itu kalau bahasa kita gosip, mengatakan sesuatu yang tidak baik. Kalau kita ngata-ngatain teman kita, yang menceritakan kejelekannya dan seterusnya, dan di dalam bab gibah ini memang ada gibah yang dibolehkan.
Kalau gibah yang dibolehkan itu adalah menceritakan yang sebenarnya tentang bahaya seseorang. Nah, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau kita menceritakan aib seseorang, kalau itu benar berarti sama dengan menghinanya. Kalau itu salah itu berarti menfitnahnya. Kemudian wan namimah, yaitu mengadu-ngadu. Wan namimah itu suka mengadu. Jadi la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu. Wa ta'nu fi a'radin nas wa nahwu dzalika, dan perkataan-perkataan lainnya yang di antara kita terjadi saling menyakiti, maka tentunya itu harus kita hindari. Kemudian yang kedua, adamul iksar minal kalamil mubah. Kemudian etika dalam berucap, berkata itu adalah tanpa atau tidak berkata dengan banyak, ya, tidak berbicara banyak, walaupun itu perkataan yang diperbolehkan. Li'annahu qad yajru ilal muhram awil makruh. Dan perkataan yang baik itu pun kadang-kadang bisa akan melenceng ke perkataan yang jelek, yang diharamkan ataupun makruh. La tukassirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatul qulub. Janganlah kalian memperbanyak berbicara selain berbicara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatul qulub. Karena akibat daripada banyak berbicara itu akan mematikan hati, menutupi hati kita sehingga sulit untuk diberikan hidayah. Wa inna abadan nas minallahi alqalbul qasi. Sesungguhnya orang, akibat daripada jauhnya orang dari Allah, tidak dekat dengan Allah, karena hatinya yang tertutup, hatinya yang sudah kotor. Maka oleh karena itu kita walaupun dalam perkataan-perkataan yang diperbolehkan, sebaiknya kita tidak banyak dalam mengungkapkannya. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata, man kasara kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu kanatin naru aula bihi. Siapa yang banyak berkata-kata, berbicara, akan banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, pasti banyak dosanya. Jika nanti sudah banyak dosanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu. Jadi sarana lidah ini atau manfaat lidah ini, jika kita salah manfaatkan, maka akan kita menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Kemudian wujubul kalam indal hajat ilahi. Di antara etika berbicara itu adalah kita wajib, kita ada kewajiban untuk mengutarakan apabila itu dibutuhkan. Wa khassatun li bayanil haq, terkhusus apabila kita menjadi saksi untuk menjelaskan yang sebenarnya. Apabila kita berada di antara dua orang yang salah paham dan kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, maka kita wajib berbicara, bukan malah diam. Jadi diam itu ada tiga. Yang pertama, diamnya orang yang berilmu. Yang kedua, diamnya orang yang memang pendiam, ya. Kemudian yang ketiga itu diamnya orang yang bodoh. Jadi diamnya orang yang tahu itu biasanya karena dia, kalau dia berbicara nanti akan lebih memudaratkan, lebih menjadikan suasana lebih suram, ya. Seperti misalnya kita mengetahui sesuatu yang menjadi isu sekarang ini. Nah, kita harus berpikir apakah itu menyelesaikan atau tidak. Seperti kasus minyak goreng. Nah, kita komentar meskipun kita tahu yang sebenarnya, tetapi melihat situasi seperti sekarang, rasanya itu tidak pantas untuk kita lakukan, maka kita tidak harus melakukannya. Begitu kira-kira. Tapi kalau ternyata ini sudah harus kita utarakan, maka perlu kita mengutarakannya, dan itu hukumnya wajib. Tidak boleh lagi kita menghindar karena memang dibutuhkan. Kemudian wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Apabila kita melihat seseorang atau teman kita sudah azan misalnya,
maka kita wajib mengajaknya al-amru bil ma'ruf, untuk berangkat ke masjid sholat. Itu wajib. Wan nahyu 'anil munkar, apabila kita melihat para remaja di jalanan dan seterusnya melakukan sesuatu yang tidak baik, apabila kita kebetulan lewat, itu kewajiban kita untuk melarangnya. Hal sekarang yang hilang adalah ketika seseorang atau remaja kita melakukan sesuatu yang tidak baik, yang maksiat, tapi tidak satu pun di antara kita yang lewat dan melihatnya melarangnya. Kalau zaman dulu misalnya kita mengambil sesuatu di lahan orang lain, seperti misalkan buah mangga, meskipun orang yang lewat itu bukan pemiliknya, dia berani melarang kita. Dia berani melarang kita. Oleh karena itu kita pun tidak jadi mengambil mangga itu, mencurinya. Akhirnya kita pun selamat dari perbuatan yang mungkar, dan dia pun orang tua kita pun tidak menjadi malu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sekarang itu yang hilang adalah amar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan hadis ini ternyata ada kewajiban bagi kita apabila melihat kemungkaran harus melarangnya. Kemudian bagaimana cara kemungkaran itu? Yaitu dengan cara kekuatan kita, kalau tidak bisa dengan kalimat lisan, ya. Lisan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus mencegahnya biyadihi, dengan kondisi dia sebagai orang tua yang memungkinkan kalau dia melarang itu, si anak itu akan mau menuruti gitu. Tapi kalau misalkan tidak mau, dilarang, dibawa ke rumah atau dilerai begitu, apabila ada terjadi perkelahian di antara para remaja kita, fabilisanihi, maka dengan nasihat kita, dengan lidah kita. Nah, itu wajib, ya, wajib hukumnya. Kemudian al-inayatu wal wasaya bihi. Al-inayatu bil jar wal wasayatu bihi. Jadi ada 3 tadi etika berbicara dalam hadis ini. Yang pertama adalah seorang muslim tidak akan berbicara kecuali yang manfaat. Kemudian yang kedua, tidak berbicara banyak walaupun itu pembicaraan yang mubah, yang boleh, apalagi perbicara yang haram tidak boleh gitu. Kemudian yang ketiga, seorang muslim wajib mengutarakan sesuatu yang benar apabila itu dibutuhkan. Selanjutnya adalah tentang hadis potongan yang kedua tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia menghormati tetangganya, jirannya. Kalau jiran, ya, bahasa kita. Jadi simpel saja sebenarnya kesalahan-kesalahan yang terjadi di tetangga ataupun kita. Kadang-kadang salah parkirin motor sudah merasa tetangga kita tersakiti, merasa tersinggung. Mobil kita belakangnya sedikit masuk ke halamannya, itu termasuk bisa memungkinkan itu menyakiti. Kita salah parkir halaman kita di depan rumah kita, tapi kita parkirnya di depan orang lain. Alasan kita kenapa? Karena mobil kita di depan rumah, karena di luar garasi, kemudian kita parkirin motor kita di depan halaman, bisa menyakiti tetangga, yaitu jangan dilakukan. Begitu kira. Sangat ini sekali, sangat halus. Kemudian air daripada kita misalkan rembesan daripada atap kita pergi ke halaman orang lain, itu bahkan tidak ada mudaratnya kelihatan, cuma halaman aja, tapi jangan sampai kita membiasakan itu, karena bisa jadi itu menyakiti hati tetangga. Karena memang kita tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah orang yang menghormati, memuliakan, menjaga hati tetangga. Ini banyak sekali kita lihat, dan mungkin kita juga pernah merasakan sebagai tetangga. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan itu tidak beriman seseorang. Seorang tersebut yang tidak baik kepada tetangganya. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan tidak beriman. Kemudian di hadis lain katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang tidak baik kepada tetangganya, maka neraka nanti yang akan menjadi tempatnya. Ini sangat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kalau dalam Islam itu apabila kita
termasuk yang salah, selama masih di dunia ini harusnya kita datang kepadanya meminta maaf dan membuat tekad dalam diri kita bahwa kita tidak akan menyakiti hati tetangga. Karena Rasulullah juga pernah berkata bahwa sebaik-baik tetangga adalah tetangga kita, bukan tetangga orang lain. Dan orang yang paling mengetahui informasi kita yang pertama sekali bukan keluarga kita, bahkan tetangga kita yang pertama kali. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menekankan tanda keimanan kepada Allah dan percaya dengan hari akhirat itu orang yang memuliakan tetangga. Sebaliknya orang tersebut tidak disebut beriman apabila tidak baik kepada tetangganya. Dalam kalimat di sini adalah min kamalil imani wa sidqil islamil ihsan ilal jari wal birri bihi wal kafu an adahu. Di antara kesempurnaan keimanan dan kebenaran keislaman seseorang adalah berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Wal kafu an adahu, dan menahan daripada menyakitinya. Kama akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasbuna dalil ala zalika anna Allah ta'ala qarana al-amru bil ihsan ilal jar ma'al amri bi ibadatihi wahdah. Dalam surah An-Nisa, ya. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Di dalam surah An-Nisa tersebut ada wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah engkau mensekutukannya dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsanah, hendaklah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, wabidil kurba wal yatama wal masakin, dan kepada kerabat kita, anak-anak yatim dan kaum miskin, wal jaridil kurba, dan tetangga yang dekat. Artinya Allah menyuruh beribadah, menggandengkan kalimat ibadah kepada Allah dengan kalimat berbuat baik kepada tetangga. Itu sesuatu hal yang sangat penting maknanya. Oleh karena itu, berbuat baik kepada tetangga itu salah satu barometer keimanan seseorang. Kita bisa berbuat baik kepada tetangga dengan berbagai hal, ya. Wal ba'idu fil jawari an-nasab wal jaril junub wal sahibi bil jambi. Selain daripada kita tadi adalah jiran yang dekat, wal jaril junubi, yaitu yang disebut dengan tetangga yang dekat dengan kita tapi jauh secara keluarga, bukan keluarga kita, gitu ya. Kemudian wasahibi bil jambi, artinya ar-rafiqu fis safar au ghairuhu, teman kita di jalanan dan seterusnya, itu termasuk tetangga kita. Fahli ihsanu ilal jari wa ikramihi amrun matlubun syar'an. Berbuat baik kepada tetangga dan memuliakannya merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, idzaul jar khilalun fil imani bisababil hilak. Azal jari muhramun fil Islam wa huwa minal kabair. Ya. Yang dilarang dalam hadis ini adalah menyakiti hati tetangga. Dalam hadis ini disebutkan juga wallahi la yu'min kila man ya Rasulullah, qala man la ya'mana jarhu biwa'ikihi. Demi Allah tidak beriman seseorang, sampai 3 kali Rasulullah berkata demikian. Kemudian para sahabat mengatakan, man ya Rasulullah, siapa yang dimaksud ya Rasulullah? Man la ya'mana jarahu, orang yang membuat tetangganya tidak merasa nyaman, aman dan damai, begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak sekali yang bisa kita lakukan, sarana atau wasilah untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Di antaranya adalah menolongnya, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, musa'adatuhu wa tahsilun naf'ilahu, menolong mereka. Kemudian yang kedua adalah al-ihda'u lahu wa la siyama fil munasabat. Yang kedua adalah cara berbuat baik kepada tetangga adalah memberikan petunjuk solusi. Di antaranya adalah apabila tetangga kita mungkin tetangga kita orang yang ekonominya rendah,
menengah ke bawah, sementara kita termasuk orang yang kaya misalnya. Sesungguhnya cara berbuat baik kita kepada tetangga adalah memberikan sumbangsih atau berupa masukan kepada tetangga kita agar bagaimana bisnisnya lancar dan dia bisa menjadi orang yang menengah ke bawah, ke atas gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga terakhir dari potongan hadis itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Kenapa ini dinamakan memuliakan tamunya? Karena memang orang yang bertamu itu adalah harus ada keyakinan kita bahwa orang yang bertamu itu adalah membawa rahmat. Salah seorang sahabat akan di dalam sebuah kitab dikatakan salah seorang sahabat, saya lupa namanya, tapi di antara yang 4 ini, yang antara Khulafaur Rasyidin ini, kalau tidak ada orang yang bertamu ke rumahnya, dia akan di depan rumahnya dia akan bolak-balik melihat orang siapa yang mau bertamu ke rumahnya. Siapa yang ingin bertamu? Dia tidak kalau 7 hari tidak ada orang yang bertamu, maka dia akan ke depan rumah dia dan dia bolak-balik siapa yang ingin bertamu. Dan kalau ada orang yang bertamu langsung dia panggil. Kenapa? Karena keyakinan dia orang yang bertamu itu mendatangkan rahmat. Meskipun hakikatnya itu kita memberikan minum, memberikan makanan dan seterusnya, tapi itu mendatangkan rahmat bagi kita. Apabila seseorang itu tidak kita kenal, maka kita sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu kita kenal, maka sama dengan kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua keuntungan yang menurut saya tidak ada ruginya. Karena memang kalau kita memuliakan tamu selalu mendatangkan rahmat. Tapi ada hari ini pengalaman atau apa kita yang terjadi saat ini adalah bahwa kita merasa tidak sempat untuk dihadiri atau didatangi oleh tamu. Nah, inilah yang mungkin melalui hadis ini kita jangan sampai menghindar dari apa yang disebut dengan tamu, karena dengan menghindari tamu sama dengan kita menghindari rahmat atau datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana etika kita bertamu atau menyambut tamu? Wa karramahal bashar fi wajhid dhaif, itu kita harus memuliakannya. Oke. Yang dimaksud bertamu itu adalah ruya Muslim min qouli sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Imam Muslim perkataan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-diyafatu salah satu ayam, yang namanya bertamu itu 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailatan, dan bagusnya ya 1 hari 1 malam. Fa kana wara dzalika fa huwa shadaqatun alaihi. Kalau ada di antara lebih apa namanya? Misalnya tidak sampai 1 hari 1 malam gitu ya. Kalau 3 hari itu namanya bertamu, kemudian 1 hari 1 malam itu kebiasaan kita. Kemudian kalau cuma sementara saja, maka itu kita disebut memberikan sedekah gitu ya, bersedekah kepada orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berkata baik, melakukan sesuatu, mengucapkan yang baik ataupun diam. Maka sesungguhnya jika kita mengamalkan hadis ini, maka kita tidak akan berujar kebencian, tidak akan berbicara, berkomentar sesuatu yang kita tidak tahu. Bahkan kadang-kadang ada foto yang tidak jelas keabsahannya, dan itu menuju kepada sesuatu atau seseorang yang memang selama ini kita benci. Bertambahlah kebencian kita, lalu kemudian kita komentar. Ini yang dimaksud oleh hadis ini, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya. Kominfo dalam menganalisis info yang benar, katanya yang pertama, cek sumbernya. Apabila ada foto yang memang sering menurut opininya memang begitu, kemudian ada foto, itu harus kita cek dulu apakah foto itu benar atau tidak sebelum kita komentar. Kemudian yang kedua, apabila juga ada berita yang di-share oleh teman kita, saudara kita, sebelum kita berkomentar, ya kan kalau kita semangat banget, ya saya pribadi
dulu itu bersemangat banget dalam mengomentari video share ke berita yang memang itu tertuju kepada seseorang personal yang selama ini menurut saya memang begitu ceritanya, tapi ternyata setelah kita amalkan, kita lakukan saran daripada Kominfo itu apa? Yaitu kita klarifikasi dari mana sumbernya. Sekarang kita langsung googling, ternyata itu tahunnya sudah tahun lalu. Nah, misalnya kadang-kadang musim kampanye dan seterusnya itu akan muncul lagi kalimat-kalimat berita-berita yang berseberangan. Oleh karena itu apabila itu ada di WA kita, jangan sampai kita langsung share atau langsung kita komentari, karena itu tidak bermanfaat, bahkan itu memberikan mudarat kepada kita. Kalau kita tidak tahu, ya udah biarkan saja, karena kita tidak tahu daripada kita salah. Kemudian yang kedua, tetangga kita adalah tetangga yang paling baik. Oleh karena itu mari kita muliakan. Siapa yang tidak memuliakan tetangga, maka neraka menjadi tempatnya. Kemudian yang ketiga adalah tamu adalah mendatangkan rahmat. Oleh karena itu mari kita memuliakan dan menghormati tamu, agar kita termasuk orang yang betul-betul beriman dan betul-betul percaya kepada Allah dan Rasul dan hari akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada hal yang perlu rasanya diklarifikasi atau didiskusikan, sekarang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang saya mau tanyakan berkaitan dengan kita hidup bertetangga, Pak. Ini kadang-kadang susah-susah gampang hidup bertetangga di bisnis tetangga. Apalagi tetangga yang satu nonton infotainment masalah ini, satu lagi nonton infotainment seperti ini kan. Ketemulah dia, kadang kan jadi ribut itu, gara-gara Pak nonton infotainment aja. Dari itu gibah-gibah dua-duanya kan. Yang selanjutnya berkaitan dengan, saya pernah mendengar bahwa kalau kita masak, aromanya sampai tercium dari tetangga kita kiri kanan, kita lebih baik memberikan bagian itu supaya istilahnya menyicipilah masakan kita, jadi jangan sampai terjadi gibah. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kalau itu tukang jualan yang berdagang di kiri kanannya, tetangganya itu kan tercium aromanya apa? Dan roti baru tiap pagi panggangan roti tercium oleh tetangga kiri kanan. Nah, dengan kita lihat seperti ini, berhidup bertetangga, apakah kita tiap pagi bagi? Nah, jadi gitu saja. Jadi ini kan kita menyikapi bagaimana kita hidup bertetangga. Iya. Jadi mohon itu saja. Iya. Saya mau pertanyakan. Iya. Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih. Baik. Perkara tentang apa tadi, memasak itu memang dianjurkan kalau dari kata Rasulullah itu membanyakkan kuahnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita memberikan kuahnya aja ke tetangga ini, tapi memang supaya apa, orang lain juga bisa merasakan. Namun kondisi kita sekarang ini tidak seperti miskinnya orang yang tinggal di tempat tempat tertentu ya. Sehingga kalaupun kita masak dan tetangga menciumnya, itu bagi kita itu tumisan daging doang, begitu kira-kira kadang-kadang ya. Udah kita nggak pengen. Tapi kalau di tempat orang lain, misalkan tempat miskin tertentu, apabila kita termasuk orang kaya, di sebelah kita itu sudah menjadi kewajiban. Sebelah kita orang miskin yang memang hidup serba terbatas, ya itu tentu kita sudah punya kewajiban otomatis, begitu kira-kira. Nah, bagaimana dengan orang yang berjualan ya? Itu mungkin pengecualian ya, tapi tetap aja konsep sedekah itu bagi orang yang berjualan itu harus ditanamkan gitu ya. Karena
orang yang tapi biasanya di dekat orang yang berjualan itu sebagai sudah sering memberikan makanan-makanan yang dimasaknya ke tetangganya. Tidak momen-momen yang tidak tiap hari mungkin, tapi momen-momen tertentu sudah membaginya seperti bulan Ramadan ya. Kemudian hari-hari tertentu misalkan seperti nisfu Sya'ban. Di tempat kami seperti itu, yaitu kalau ada bahkan orang yang tidak merasakan aromanya pun dibagi gitu. Nah, maka catatan juga bagi teman-teman dan teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu yang berjualan itu, apabila sudah berada di antara dua tetangga ya, yang memang itu bukan orang yang jualan dan kita jualan masakan, maka seharusnya kita memberikan tester ya. Dan itu insya Allah sudah. Dan kalau setiap hari jika teman ke tetangganya mau, itu sah-sah aja, nggak harus bayar gitu. Tapi kita ini dalam kondisi di mana kita sama-sama punya duit ya, sama-sama punya. Tetapi kalau kembali lagi tetangga kita yang tidak pernah misalkan merasakan itu, maka dosa besar bagi kita yang berjualan apabila tidak pernah sekalipun membagi kepada tetangga kita. Jadi kalau bagi kita di hidup yang di kota ini hal yang biasa ya, dan tidak menjadikan orang merasa tersinggung apabila kita tidak dibagi nasi padangnya, kira-kira begitu ya. Kan kalau maaf itu rumah makan Padang itu di depan rumahnya itu kan bakar ayam begitu. Nah, tapi insya Allah wallahu a'lam gitu, dia sudah membagi sebelumnya dan dia itu pun berpikir juga di awal-awal seperti apa itu dia sudah memikirkan, karena dia pun merasa mengganggu sekelilingnya. Dan saya tidak pernah melihat satu kasus apabila ada seorang yang jual makanan merasa terganggu dengan orang yang jual makanan tersebut. Dan mungkin sebelumnya dia sudah memberikan atau bagian. Kecuali begini, apabila kita seorang yang ingin membuka usaha, maka kita lihat tempatnya dulu. Jangan sampai kita membuka usaha rumah makan, di dekatnya itu jualan pakaian gitu ya. Sehingga pakaiannya itu jadi bau masakan kita itu mungkin memberikan mudarat, dan kita harus tahu itu dan survei terlebih dahulu supaya tidak sampai tadi menyakiti tetangga. Mungkin itu Bapak Ibu, barangkali ada tambahan dipersilakan. Ya. Ayah, silakan. Tertarik dari yang Bapak tadi. Ayah. Saya kira kalau pedagang ini kalau yang termasuk dosa mungkin tidak ya. Namun di pasar pun malah kan dijajakan itu jualannya. Justru menganjurkan kalau untuk mempromosikan itu. Iya. Nah, tapi yang ironis sekarang itu terjadi di medsos yang luar biasa. Bahkan bukan hanya tetangga yang di samping kirinya yang tahu bahwa dia itu memasak sesuatu, bahwa ibu-ibu masak satu baru ini sudah dipoto dipajang di medsos. Itu bukan jualan ya, tapi dia membajakan, mempamerkan masakannya di medsos. Jadi yang merasa itu, yang melihat itu orang tetangga saja, tapi banyak orang, bukan mungkin ratusan ya orang yang melihat masakannya dia itu gimana. Yang saya tanyakan itu dosa apa enggak? Iya. Mengekspor atau mengupload masakannya dia, sehingga banyak orang yang mungkin belum pernah memakan makanan yang dia masak itu. Iya. Jadi termasuk dosakah dengan memposting masakannya dia apa enggak? Iya. Iya, Assalamualaikum. Ya, di antara kecenderungan kita kan selalu pamer ya Pak ya, pamer. Jadi kita makan di pizza sekali-kalinya dipoto dengan pizzanya juga. Itu kalau disebut dengan dosa ya jelas dosa ya. Cuma mungkin bukan di antara dosa-dosa besar ya. Karena kan dosa-dosa besar dalam hadis itu ada 7 ya. Tapi kalau dosa-dosa yang dosa kecil gitu, itu termasuk, karena itu ya benar, karena itu tidak semua orang bisa misalkan makan pizza. Atau yang sederhana aja, ngopi, makan pisang goreng. Itu orang bisa menjadi iri ya.
Walaupun itu kopi biasa, gorengan gitu, banyak di antara teman saudara kita yang tidak bisa menikmati hal seperti itu karena dia harus menjadi kuli bangunan seterusnya. Dia lihat di medsos, masya Allah ya, kopi ini gitu ya, sederhana memang. Apalagi kalau kita, nah kemudian ada memang yang diperbolehkan seperti memberikan pengajaran bagi orang tentang resep sesuatu, kemudian resep makanan, kemudian tentang program-program tertentu, misalnya program, kalau perempuan itu program diet, nah, yang bentuknya makanan-makanan low karbohidrat gitu ya. Jadi ada loh contohnya makanan itu low karbo itu ada loh yang enak seperti ini, itu tidak masalah gitu ya. Tapi kalau kita mau makan pecel lele kita foto, kemudian di mana segala macam kita foto, itu memberikan kecemburuan ya, kecemburuan bagi orang lain, dan itu sudah jelas dosa. Maka selain daripada syiar dan yang lainnya itu tidak diperbolehkan untuk memfoto bahkan dengan kemesraan kita pun dengan pasangan kita tidak diperbolehkan di depan orang lain, gitu. Karena ada orang yang tidak mesra sehingga dia merasa iri, ya. Suami dia kerjanya jauh, ya, dan tidak bisa mesra seperti kita, dia iri. Itu pun bisa menjadi dosa. Itu merupakan dosa-dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari, ya kan? Banyak itu dosa-dosa yang kita tidak sadari, dan itu makanya kita disuruh meminta ampun, beristighfar tentang dosa yang kita sadari dan dosa yang tidak kita sadari. Allahumma inna na'udzubika minasyarri minal khairi minar khairi ajilhu wa ajilhu ma alimna wa ma lam na'lam. Itu doa kita kan? Ya Allah, ya Allahumma inna nas'aluka gitu ya. Ya Allah ya Tuhanku, nas'aluka, kami meminta kebaikan ya. Ajiluhu wa ajiluhu, yang cepat dan yang lambat. Ma alimna wa ma lam na'lam, apa yang kami ketahui dan apa yang tidak ketahui. Dan begitu juga ada istighfar, kami minta ampun kepada Allah tentang dosa kami yang tahu dan yang tidak tahu. Demikian kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.